Welcome back everybody to Neutrality Studies tonight with Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Malam ini kita punya episode spesial karena saya ditemani oleh Felix Marquardt dan Gabor Mate yang sangat terkenal. Tapi sebenarnya bukan saya, melainkan Felix yang mewawancarai Gabor. Dan kami menayangkan wawancara itu di sini untuk Anda tonton karena keduanya membahas topik yang sangat penting tentang tuduhan antisemitisme. Dan dengan itu, Felix, saya serahkan kepada Anda. Felix, I'll leave it up to you. It's my pleasure, my great pleasure. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Dr. Gabor Mate, seorang dokter ternama dunia dan spesialis dalam bidang trauma serta kecanduan. Karya Anda tentang bagaimana luka yang belum sembuh mendorong kekerasan, baik secara individu maupun kolektif, terasa semakin relevan saat ini. Gabor, selamat datang. Terima kasih. Senang bisa bersama Anda, Felix. Terima kasih sudah hadir. Pada tahun 1950, dalam Discourse on Colonialism, Aimé Césaire berpendapat bahwa sementara orang Eropa mengklaim kengerian mereka berkaitan dengan apa yang manusia lakukan terhadap sesamanya, sebenarnya hal itu lebih tentang kesadaran bahwa mereka telah melakukan terhadap orang Eropa kulit putih apa yang selama 5 abad mereka lakukan terhadap non-kulit putih di seluruh dunia. Anda selamat dari Holocaust saat masih bayi, kemudian memeluk Zionisme, lalu mengubah pandangan Anda. Citadelnya the stacks di sana itu ada menjadi samaran tua. Tuar kempierski dalam jadi slogan keskurdi. Sorda bahwa Zionisme menderita Yahudi untuk itu mensitasi kolonial colokim klasik. Colonial, settler colonial situation. Yeah. Well, first of all, there's a book I have on my shelf called Ya, pertama-tama, ada sebuah buku di rak saya berjudul Endless Holocaust, yang membahas tentang jutaan orang yang telah dihancurkan oleh Imperium Amerika selama berabad-abad. Ada kecenderungan untuk memisahkan genosida terhadap orang Yahudi, yang tentu saja mengerikan. Kakek nenek saya menjadi korbannya, dan saya sendiri hampir menjadi korban juga ketika masih bayi. Namun itu hanyalah yang terbaru dari serangkaian genosida, bukan yang terakhir. Tetapi pada saat itu yang terbaru. Dan faktanya, Hitler menjadikan perlakuan orang Amerika terhadap penduduk asli mereka sebagai salah satu modelnya. Jadi kita harus menempatkan hal ini dalam konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, Zionisme tidak dimulai dengan memanfaatkan Holocaust sebagai senjata, karena Holocaust sendiri belum terjadi saat itu. the Holocaust because the Holocaust didn't exist yet. Zionism was a response. Zionisme muncul sebagai tanggapan terhadap antisemitisme di Eropa, antisemitisme Eropa, yang sudah mengerikan bahkan sebelum genosida Nazi. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menyukai kata Holocaust, tahukah kamu apa artinya? Holocaust berarti persembahan yang dibakar. Itu adalah istilah Alkitab. Jadi, apa yang sedang kita bicarakan? Genosida adalah kata yang tepat. Namun Holocaust telah menjadi istilah yang diterima secara umum. Jadi, Zionisme dimulai sebagai tanggapan terhadap antisemitisme Eropa, dan bersama dengan nasionalisme Eropa lainnya, ia berupaya menempatkan aspirasi nasionalistiknya di suatu wilayah tertentu. Perbedaannya adalah bahwa nasionalisme Eropa, baik Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, maupun Slovakia, terjadi di tanah yang sudah dihuni oleh kelompok etnis tersebut. They did take place on lands occupied by those ethnic groups. Jews didn't enemy such land, and so Orang Yahudi tidak memiliki tanah seperti itu. Jadi nasionalisme mereka harus diwujudkan di tanah yang mereka klaim sebagai hak berdasarkan sejarah kuno, yang sendiri merupakan topik menarik dan secara historis sepenuhnya keliru. Kita bisa membicarakan hal itu. Namun demikian, mereka berusaha membangun identitas kebangsaan Yahudi di tanah air kuno ini. Masalahnya adalah bahwa sudah ada orang yang tinggal di sana, dan muncul slogan yang sama sekali tidak jujur. Sebuah tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Namun mereka tahu betul bahwa tidak ada tanah tanpa bangsa. Dan di kalangan Yahudi sendiri, ada perdebatan besar tentang hal itu. Beberapa kaum Zionis berkata, "Lihat, kita tidak bisa melakukan ini, karena sudah ada orang yang tinggal di sana." Some Zionists said, "Look, we can't do this because there's already people living there." And the Zionist leaders who became Dan para pemimpin Zionis yang menjadi dominan mengatakan, "Ya, ada orang yang tinggal di sana,
dan orang-orang itu akan melawan kita, dan kita harus menghancurkan mereka. They talk about this very openly. This wasn't like Maksud saya, mereka membicarakan hal ini secara sangat terbuka. Ini bukan sesuatu yang dilihat ke belakang. Jadi, sejauh menyangkut penderitaan Yahudi, tentu sebagian dari itu mengalir ke dalam proyek Zionis. Namun pada saat yang sama, itu adalah proyek nasionalis dengan pola Eropa, dan secara inheren merupakan proyek kolonial. Karena tanpa dukungan Kekaisaran Barat, hal itu tidak akan pernah bisa terwujud. Jadi, untuk merangkum jawaban saya di sini, saya enggan mengaitkan semua yang telah dilakukan Israel atau yang telah dilakukan Barat semata-mata pada penderitaan historis. what the West has done to kind of historical pain. There's always that element in there. I mean, the people that went Selalu ada unsur itu di dalamnya. Maksud saya, orang-orang yang pergi ke Australia dari Inggris berasal dari kelas paling bawah yang telah dianiaya di Inggris. Jadi tentu ada penderitaan di sana. Namun, jika kita melihat apa yang telah dilakukan Israel selama beberapa dekade, itu tidak berbeda dari apa yang pernah dilakukan setiap proyek pemukiman kolonial, yaitu membunuh, memindahkan, merampas, menindas, menyiksa penduduk asli, hampir sampai pada titik kepunahan dalam kasus Australia, Amerika Utara, dan Selandia Baru. Jadi ini adalah proyek kolonial yang memang mengandung unsur penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak keseluruhan kebijakan yang dijalankan. But the pain doesn't explain the policies overall. Hey, very brief intermission because of Hey, jeda singkat, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita kembali ke videonya. And now, back to the video. What's fascinating about when you Yang menarik adalah ketika kamu membaca tulisan para Zionis awal pada tahun 1920-an dan 30-an, atau bahkan kadang sebelumnya, tampaknya para realislah yang mengatakan, kita akan harus berperang dan gerak membunuh. Yeah, it's meg teoretiskt så varigt. Det är små musiksuppwend. And betka Paris limat nam. And even as late as 1956, Moshe Dayan, who was the one-eyed Moshe Dayan, yang merupakan jenderal bermata satu dan pahlawan Zionis, memberikan pidato di pemakaman seorang tentara Israel yang tewas dibunuh oleh beberapa warga Gaza. Itu terjadi pada tahun 1956. Ia berkata, tentu saja mereka membenci kita. Mereka melihat ke seberang pagar dan melihat kita menggarap tanah mereka, serta tinggal di desa-desa yang dulunya milik mereka. Mengapa mereka tidak membenci kita? Omong-omong, pembantaian pertama terhadap warga Gaza oleh Israel terjadi pada tahun 1956. Ketika mereka membuat beberapa warga sipil berbaris, dan begitu saja. Anak-anak yang menyaksikan peristiwa itu kemudian menjadi pemimpin Hamas beberapa dekade setelahnya. became leaders of Hamas decades later. So that, this is if you know a bit of history. Jadi kamu tahu, kalau kamu sedikit tahu sejarah, itu sebenarnya tidak terlalu misterius. Tapi ya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan para Zionis awal, mereka tidak bersikap moralistis tentang hal itu. Mereka berkata, oh, bukan karena orang Arab itu jahat. Tentu saja mereka akan menentang kita. Kita sedang berusaha mengambil tanah mereka. Kalau kita di posisi mereka, kita akan melakukan hal yang sama. Mereka benar-benar mengatakan hal itu. Baik Ben-Gurion, pemimpin aliran buruh, maupun Jabotinsky, yang mendirikan Zionis Revisionis, yang kemudian menjadi Likud saat ini. Dan omong-omong, kamu tadi bertanya tentang perjalanan pribadi saya. Kakek saya, yang meninggal di Auschwitz, adalah teman Jabotinsky. Was a friend of Jabotinsky's. And as for me, Dan bagi saya, mengingat sejarah keluarga saya sendiri dan nyaris tewas saat masih bayi di tangan Nazi, Zionisme terasa sangat masuk akal. Mengapa kami membutuhkan negara kami sendiri, tentara kami sendiri, tanah air kami sendiri, di mana kami bukan minoritas yang dibenci dan ditekan. Tetapi saya tahu bahwa kamu adalah orang Palestina. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, bagaimana bisa berubah pikiran? Ya, karena mereka menyadari bahwa mereka adalah orang Palestina yang memiliki sejarah mereka sendiri. Dan saya menyadari apa yang harus kami lakukan terhadap mereka demi mewujudkan impian kami sendiri.
Itu adalah mimpi buruk yang kami timpakan kepada orang-orang Palestina demi mencapai impian kami. Dan begitu saya menyadari hal itu, dan hal ini kini juga dialami oleh banyak orang, I became aware of that. And this is happening to a lot of people now. Just this morning, there was an article in the New Yorker magazine. baru pagi ini ada sebuah artikel di The New Yorker tentang sebuah sinagoga di New Jersey yang mengalami perpecahan besar di dalam komunitasnya. Ketika orang mulai mempelajari tentang rakyat Palestina, mereka kehilangan kesetiaan terhadap Zionisme. Karena begitu jendela itu terbuka, dan mereka melihat apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak bisa lagi bertahan. Kamu tahu, jika hatimu dan pikiranmu terbuka, kamu tidak bisa menjadi seorang Zionis. Untuk menjadi seorang Zionis, kamu harus memiliki hati yang tertutup, atau pikiran yang tertutup, setidaknya salah satunya. Karena begitu kamu mengetahui apa yang telah dilakukan selama beberapa dekade, dan apa yang sedang dilakukan sekarang terhadap rakyat Palestina, kamu tidak bisa menjadi seorang Zionis. So Palestinians, you can't be a Zionist. It's indeed. I mean, that there's clearly a change. Memang, maksud saya, jelas ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam hati dan pikiran orang. Tetapi tampaknya hal itu jauh lebih memengaruhi komunitas Yahudi di AS dibandingkan di Eropa. Saya pikir hanya sekitar 37% orang Yahudi di Amerika Utara, atau setidaknya di AS, yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya beberapa tahun yang lalu, hal itu sama sekali tidak demikian. Namun, saya akan terdekat baru menarik perhatian saya terhadap perubahan di Amerika dan ketiadaan di Eropa. Cuma perbedaan itu sendiri. Tapi just fakta sama, bahwa perubahan yang terjadi di Amerika sama tepo kebili di Eropa. Absolutely not covered by media in Europe. It's as if governments and the Jewish community Seolah-olah pemerintah dan komunitas Yahudi di Eropa berusaha menyembunyikan hal ini. Dan pertanyaan saya untuk Anda tentang hal itu adalah, rasanya ini seperti padanan budaya dari kebutuhan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Kebutuhan bagi pelaku kekerasan atau orang tua yang abusif untuk menyelimuti segalanya dengan kerahasiaan dan bersembunyi demi melanjutkan penyalahgunaan. Dan tampaknya yang terjadi di Eropa adalah kita berusaha memisahkan percakapan ini. Theater. Normal ki testing membal agtabren do kritik zeth yujut Tangton. in Europe about the conversation regarding Israel. Yeah. So in America, Ya, jadi di Amerika menurut jajak pendapat, sebanyak orang Yahudi yang menentang tindakan di Gaza juga ada yang mendukungnya. Hal ini tidak banyak diberitakan, tetapi disebutkan pagi ini di New York misalnya. Sekarang, Eropa agak berbeda. Amerika adalah negara pemukim kolonial, di mana para pemukim dari Eropa datang, menjajah benua itu, dan hampir berhasil, tidak sepenuhnya, tapi hampir, memusnahkan seluruh penduduk asli. Eropa terdiri dari negara-negara kolonial. Prancis adalah negara kolonial besar. Inggris, negara kolonial besar. Mereka semua punya andil di dalamnya. Belanda, negara kolonial. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi setelah Perang Dunia Kedua, Belanda membunuh hampir 300.000 orang Indonesia dalam upaya mempertahankan koloninya, yang pada akhirnya tidak berhasil mereka pertahankan. as a way of holding on to their colony, which they didn't succeed, but Italy and its horrendously Tapi Italia dan kampanye pembunuhan mengerikannya di Afrika, Ethiopia misalnya. Prancis, dengan sejarah kolonial brutalnya di Afrika Utara. Dan di Prancis, jangan lupa, apakah itu tahun 1961 atau 62? Kamu tahu, berapa banyak orang Aljazair yang dibunuh di Paris oleh polisi dan dibuang ke Sungai Seine? 600, mungkin lebih. Ya, oke. Jadi sejarah itu masih sangat segar. Dan Eropa tidak pernah menyerahkan sifat kolonialnya. Bahkan bukan menyerahkan, bahkan tidak pernah mengakui sifat kolonialnya. Jerman, genosida pertama yang mereka lakukan bukan terhadap orang Yahudi. Itu terhadap suku Herero di wilayah yang sekarang disebut Namibia, kalau tidak salah, pada awal abad ke-20. Namibia, I think, in the early 20th century. Mersi bumaghagrap ruth halia. Ra, and akarshipid di pitarko in you. So that when Europe lines up, Jadi ketika Eropa berpihak pada proyek Zionis, sebenarnya mereka berpihak pada diri mereka sendiri.
termasuk masa kini mereka. Maksud saya, sekarang ini lebih bersifat neokolonial daripada dekolonial. Tetapi Prancis, hingga belum lama ini, sangat sering mengirim pasukan ke Afrika untuk mendukung pemerintahan tertentu yang melayani kepentingannya. Jadi bagi mereka, proyek Zionis sangat masuk akal, karena itulah yang mereka lakukan, dan selalu mereka lakukan. Itu adalah bentuk identifikasi kolonial. Sekarang, sejauh menyangkut komunitas Yahudi di Eropa, saya berada di Auschwitz untuk pertama kalinya pada bulan Mei lalu. Saya pergi ke sana sebagai bagian dari tur 5 kota di Polandia untuk berbicara tentang Palestina, dan tuan rumah saya membawa saya ke Auschwitz. Itu adalah pengalaman yang sangat mengharukan, sungguh mendalam. Took me to Auschwitz, and it was a very moving, deeply moving experience. And I stood at the very spot in Birkenau. Saya berdiri tepat di tempat di Birkenau, di mana kakek nenek saya turun dari kereta untuk segera dikirim ke kamar gas, dan di mana ibu saya dan saya sendiri hampir berakhir juga. Ketika kami keluar dari Birkenau, mereka bertanya kepada saya, "Apa yang Anda pikirkan?" Pikiran pertama saya adalah bahwa mereka dari sesama orang Yahudi saya yang terus mengidentifikasi diri dengan Auschwitz sebagai, ya, itu di luar kata mengerikan. Tidak ada yang sebanding dengan Auschwitz dalam sejarah dunia. Mereka yang mendasarkan identitasnya pada status korban itu tidak akan pernah memahami orang Palestina. Karena dari sudut pandang korban, Anda selalu menjadi korban. Dan karena itu apapun yang dilakukan kepada Anda adalah bentuk penderitaan. Dan segala sesuatu yang Anda lakukan adalah pembelaan diri. Victimhood and everything that you do is self-defense. But it's not just victimhood. It's also an entire... Tapi ini bukan hanya tentang mentalitas korban. Ini juga tentang mentalitas korban yang merasa berhak. Kami adalah korban, maka kami berhak melakukan apapun yang kami mau. Dan itulah mentalitas komunitas Yahudi di Eropa. Misalnya, di Amsterdam tahun lalu, ketika para hooligan sepak bola dari tim Maccabi berkeliling memukuli sopir taksi Arab, menurunkan bendera Palestina, dan memicu kekerasan, mereka tetap dianggap sebagai korban ketika orang-orang melawan. Ini adalah mentalitas korban yang merasa berhak, dan hal itu dalam pola pikir kolonial Barat. Rasa menjadi korban yang tertanam itu dimanjakan dan didukung oleh cara berpikir kolonial. Dan Prancis sangat tidak jujur dalam menghadapi seluruh sejarah kolonialnya. Mengapa mereka akan melihat Zionisme dengan jujur? Why would it look honestly at Zionism? Of course, there's a need in France to. Tentu saja, ada kebutuhan di Prancis untuk Prancis terus-menerus. Seluruh percakapannya tentang Israel dibentuk oleh penolakannya untuk melihat perannya dalam Perang Dunia II. Dan untuk mengakui misalnya hanya untuk memberi satu contoh dari bencana kolonial Prancis, bahwa dalam beberapa hal Aljazair Prancis adalah semacam Israel yang gagal. Ya, jadi hal itu benar-benar beresonansi. Dengan cara yang sama, bahwa, silakan lanjut. Dengan cara yang sama bahwa ada semacam upaya aktif untuk memutus percakapan antara kedua sisi Atlantik. Saya merasa bahwa di Prancis kita terus-menerus mempersenjatai isu antisemitisme, tetapi kita juga mempersenjatai hambatan linguistik dan budaya. Dan sekali lagi, saya ingin kembali ke gagasan ini. Jika itu beresonansi denganmu, kau tahu bagaimana seorang penggertak di halaman sekolah akan bersembunyi di balik semak untuk memukuli anak yang digertak? Hide behind a bush to beat, the bullied kid up. And like it seems that there's something going on in France where Tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi di Prancis, di mana ada upaya terkoordinasi, dan ini bahkan bukan hanya di Prancis, melainkan tampak seperti upaya bersama dari pemerintah-pemerintah Barat untuk berpura-pura bahwa gerakan-gerakan perlawanan, baik yang berintensitas tinggi dan secara langsung melawan Israel atau kekuatan-kekuatan Barat seperti AS, maupun yang berintensitas rendah dan terjadi di seluruh Eropa, entah bagaimana dianggap sebagai kelompok pinggiran atau tidak penting. Namun kenyataannya, dan ini sangat jelas jika kita melihat bagaimana orang berperilaku dan berbicara, sebagian besar orang sepakat bahwa supremasi etnis atau supremasi agama adalah hal yang menjijikkan. Jadi saya tertarik dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan upaya terus-menerus untuk mengisolasi orang, membuat mereka percaya bahwa mereka adalah gerakan pinggiran atau suara minoritas. Apa yang di sini? minority voice or what's going on there? Well, so first of all,
Baik, pertama-tama, mengenai isu antisemitisme ini, saya mengenal 8 sarjana Yahudi Israel yang meneliti tentang genosida dan telah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza merupakan genosida. Beberapa bulan lalu ada sebuah artikel oleh 2 sarjana Yahudi dari Universitas Ibrani di Haaretz yang mengatakan tidak ada Auschwitz di Gaza, tetapi ada genosida. Jadi pertama-tama, siapapun yang ingin mengklaim, bahkan seorang mantan jenderal cadangan di tentara Israel, pernah mengatakan bahwa tentara Israel menggunakan bayi Palestina sebagai sasaran latihan. Dan para jurnalis Israel secara rutin menyebut Israel sebagai negara apartheid. Jadi, poin pertama yang harus disampaikan adalah, jika ada yang ingin menuduh antisemitisme terhadap mereka yang membuat pernyataan seperti ini, biarlah mereka terlebih dahulu berdebat dengan para sarjana Yahudi Israel yang mengatakannya. Apa yang mereka bicarakan, antisemitisme, itu hanyalah bentuk politisasi. Sekarang kita tahu, antisemitisme memiliki sejarah yang mengerikan di Prancis, sejak kasus Dreyfus, yang merupakan noda besar dalam sejarah Prancis. Ya, yang sebenarnya merupakan argumen besar bagi para Zionis pertama. Yes, it was, and Herzl himself was. Ya, benar. Dan Herzl sendiri tersentak menjadi seorang Zionis karena peristiwa Dreyfus. Jadi ada sejarah antisemitisme yang mengerikan. Kita tahu betul bagaimana Prancis Vichy bekerja sama dengan Jerman dalam penganiayaan dan pemusnahan orang Yahudi. Jadi ada banyak rasa bersalah di sana. Dan salah satu cara bagi mereka, dan juga bagi orang Jerman, untuk meredakan rasa bersalah itu, adalah dengan mengatakan, kami pendukung Israel, negara Yahudi. Jadi ada hal itu. Dan siapa yang ingin menyuji antisemit, mengingat sejarah kelam dan mengerikan bentuk kebencian rasial yang satu ini. Namun pada sitana, ini bukan itu. Pada akhirnya Athens dan Gaudry tersebut, Jerman had temok senyutama pada Israel. Germany was a major arms supplier to Israel. And Francesca Albanese, bless her soul. Dan Francesca Albanese, semoga jiwanya diberkati, menyiapkan laporan ini yang menunjukkan semua keterlibatan dan keuntungan yang diperoleh bank, perusahaan senjata, dan berbagai korporasi barat dalam genosida. Yang sekali lagi, jika kamu tidak suka dengan istilah itu, bicaralah dengan para sarjana Yahudi Israel yang menyebutnya demikian. Jangan berdebat dengan saya bukan ahli genosida. Jangan berdebat dengan orang yang menggunakan istilah itu. Pergilah berdebat dengan para sarjana Yahudi Israel tentang Holocaust yang menyebutnya genosida. Tapi ada investasi ekonomi barat yang sangat besar. Jadi ini bukan hanya soal rasa bersalah, baik yang bersifat historis maupun lainnya. Ini juga bukan hanya soal pembelaan terhadap tuduhan antisemitisme. Ini juga tentang kepentingan imperial yang telanjang. Inulis and bias. It's business, yeah. Taking care of business every day. Ini soal bisnis, ya. Menjalankan urusan setiap hari, seperti kata lagu lama. Dan tentu saja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kita berbicara tentang perundungan dan sebagainya, meskipun banyak pekerjaan saya berkaitan dengan psikologi dan trauma, serta bagaimana trauma dapat muncul dalam berbagai bentuk, saya ragu untuk mengaitkan semuanya dengan faktor psikologis. Karena saya melihat ada faktor sistemik dan historis besar yang berperan di sini. Dan hal lain yang berkaitan dengan Eropa adalah tentu saja apa yang sedang terjadi sekarang. Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi arus besar pengungsi Muslim dari negara-negara yang telah dihancurkan oleh Barat, Ethiopia, Libya, Suriah, Palestina, Iran, dan sebagainya. And so on. And the West. Dan Barat, itu seperti orang Amerika saat ini. Orang Amerika telah menghancurkan Amerika Latin dalam begitu banyak cara, secara historis. Mereka telah menyatakannya. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, Trump begitu saja masuk ke Venezuela, menculik presidennya dan berkata, aku akan mengambil minyakmu. Nah, orang Amerika telah melakukan hal itu selama 150 tahun. Tidak selalu dengan bahasa yang seagresif itu, tetapi dengan apa yang disebut Doktrin Monroe. Ini adalah halaman belakang kami, dan tidak ada pihak lain yang boleh ikut campur di sini. Dan orang Amerika telah campur tangan di Amerika Latin puluhan kali dengan cara yang mengerikan, mendukung diktatoran sayap kanan, pembunuhan massal, penyiksaan.
seseorang bisa terus membicarakannya tanpa akhir. Dictatorships, mass murder, torture, one could go on forever. And as a result of that devastation in Latin America, Dan sebagai akibat dari kehancuran di Amerika Latin, muncul banyak pengungsi yang ingin datang ke Amerika Utara, yang secara ekonomi jauh lebih menjanjikan bagi mereka. Dan mereka menjadi musuh yang harus kita halangi. Dengan kata lain, orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara yang telah kita hancurkan, kini menjadi musuh yang harus kita cegah masuk ke perbatasan kita. Dan di Eropa, ada, sejauh yang bisa saya lihat dari luar negeri, penolakan besar terhadap para pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara, yang negaranya telah dihancurkan oleh Barat. Namun kini, para pengungsi ini menjadi musuh. Mereka dianggap mengambil alih dan semacamnya. Jadi, itulah aliran lain yang mengalir ke dalam sungai ketidakjujuran dan penyangkalan ini. river of dishonesty and denial. No, you can really see that in Europe. It's a bit like Tidak. those who Kamu benar-benar bisa melihat hal itu di Eropa. Ini agak mirip dengan mereka yang tampaknya ingin mengatakan bahwa sejarah dimulai pada 7 Oktober. Ada semacam keengganan, sepertinya misalnya Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa, bukan? Dan entah bagaimana seolah-olah mustahil untuk bertanya, kamu tahu mengapa mereka ada di sini? Seakan-akan mereka tiba-tiba muncul di sini secara ajaib. Dan pada saat yang sama, aku juga terkesan oleh hal lain, yaitu bahwa di Prancis, orang-orang sangat bangga dengan semangat kebanggaan dari kelompok seperti orang Korsika. Kamu tahu penduduk pulau Mediterania, seperti orang Kreta di Yunani, orang Korsika, orang Sardinia. Mereka adalah orang-orang yang bangga. Kamu tidak bisa sembarangan dengan mereka. Dan semua orang di Prancis, Italia, dan Yunani bangga akan hal itu. Mereka senang menceritakan kisah tentangnya. They love to tell stories about this. Bukankah Napoleon orang Korsika? Yeah, absolutely. Yeah. Ya, tentu saja. Dan sebenarnya, seperti yang terkenal, dia ingin mengambil, atau Mussolini mempertimbangkan untuk mengambil Korsika dari Prancis. Aku suka sangkarnya, tapi aku tidak suka burung-burungnya. Mereka terlalu berbahaya. Mereka burung yang tak bisa dijinakkan. Tapi entah bagaimana, saat kita menyaksikan kengerian sehari-hari yang dialami oleh rakyat Palestina, setiap video, "Kalau you've heard that dinosaur, you've ran is a beast that Abraham or Ferdinand, you've mythed to mufti then me imet." And hal seperti ini sering default. just bashing everything. You see this. If you read, if you just read Haaretz, Jika kamu membaca Haaretz, yang saya baca setiap hari dalam bahasa Inggris, kamu tahu apa yang dilakukan para pemukim. every day, Mereka menyiksa hewan milik warga Palestina. Mereka menyembelih anak domba di depan induknya. Lalu warga Palestina datang mencoba melindungi hewan mereka, dan tentara muncul untuk menangkap warga Palestina. Dan bagaimana Aref menceritakan kisah-kisah ini, satu demi satu. Di Instagram saya memposting permohonan tumbab berupa perkisiatan mental Israel, yang memohon kepada sel turun tangan, menghentikan kekerasan yang dien, Ukapudem Faf dan EDF tepi besat. to stop the settler and idea of violence in the West Bank. These are Israelis begging the world. Ini adalah orang-orang Israel yang memohon kepada dunia. Namun suara-suara orang Israel ini tidak terdengar di Barat. Mereka tidak diberi ruang. Memang mereka adalah minoritas kecil, tetapi fakta bahwa mereka ada saja sudah penting. Maksud saya, di Jerman kita masih membicarakan segelintir orang Jerman yang menentang Hitlerisme, dan kita menganggap mereka sebagai pahlawan. Namun, para pahlawan masa kini ini, orang-orang Israel yang dengan risiko besar bagi diri sendiri, memohon kepada dunia untuk melakukan sesuatu, nak mendekwan kekerasan nocida di tepi Barat. Ifo tidak dengarkan di Barat. Seolah-olah Batak tak ada. They're not heated in the West. They're just like they don't even exist. I'm Saya tertegun. Maksud saya kami nak prombut membaca Harris. Terus terang saya itu menulis. difficult, to be honest. Yeah. Why do you find Mas cricket traditional. I find it difficult because it sort of you'll Saya merasa ini sulit karena kadang muncul sedikit kesadaran diri di sana-sini, lalu kembali lagi ke kegilaan yang mutlak. Dan kenyataan bahwa Haaretz disebut sebagai suara kewarasan, judul-judul di Haaretz benar-benar terasa seperti skizofrenia. like it's such schizophrenia. The titles of Haaretz,
Well, you know, it's true, but within its pages you'll find certain Itu voices benar. that are totally clear. Tapi di dalam halamannya, kamu akan menemukan suara-suara tertentu yang benar-benar jelas. All I'm saying Dan yang saya maksud adalah, is if we jika kita akan membicarakan tentang antisemitisme, dan jika kita akan melabeli para pengkritik Israel dengan cap antisemit, perhatikanlah suara-suara Yahudi Israel yang mengatakan hal yang sama, dan dalam beberapa kasus mengatakannya dengan sangat jelas. Maksud saya, Gary Levy berbicara tentang apartheid. Ia berbicara tentang genosida, dan ang tanya episode Jerman Ramon Days Kriya Hassens. Itu cara hal ini. You know, so be done with this already. Drop this nonsense. Hentikan omong kosong tentang antisemitisme ketika yang dibicarakan adalah mengungkap kebenaran tentang negara Israel dan sifatnya. Nature. Dan mengenai gagasan bahwa sejarah dimulai pada 7 Oktober, ayolah. But come on. Dalam 15 tahun terakhir, tepatnya pada 2004, jika ada yang berpikir sejarah dimulai pada 7 Oktober, saya ingin menunjukkan kepada mereka sebuah studi yang terbit pada 2004 di jurnal psikiatri, sebelum Hamas bahkan berkuasa di Gaza. Studi Stomlig was Palestina Gang mengalami trauma berat dan mengompol, bersikap agresif dalam mereka, dan mengalami mimpi buruk. They were aggressive towards their parents. They had nightmares. Derece icibarabhers remain turik nimwert. 20 years later, who do you think streamed across 20 tahun kemudian, the Israeli menurutmu siapa yang melintasi perbatasan Israel? Anak-anak yang sama, anak-anak yang sudah trauma bahkan sebelum Hamas. Dan kemudian kamu melihat semua pembantaian terhadap warga Gaza yang dimulai pada tahun 1956 oleh tentara Israel, warga sipil. Hal-hal ini tidak diragukan lagi secara historis. Pengeboman massal terhadap Gaza oleh Israel selama beberapa dekade menewaskan ratusan anak-anak. Tidak ada yang baru, jadi semuanya proof. Ya, tu menasyo. Malas baris sehari tring, peklan dan dimulai tiga orang lain membalas pukul fu. The fight started when the other guy hit me back. Yeah. No, well, that sums it up. Ya, itu merang dupersti. Saya ingin membawa pendidikan ke kasus Rima Hassan, Youthifawati the Parliament Roper Asal Francis. Rima Hassan, this French member of Parliament, of the European Parliament. Susuran polisi ditolak besteswi. Absolutely, yeah. I saw your son tweet. Tentu saja, saya melihat putra Anda menulis tentang hal itu di Twitter. Jadi dia ditangkap beberapa hari kemudian oleh polisi Prancis. Dipanggil oleh mereka atas tuduhan pembenaran terorisme karena sebuah cuitan. Inilah titik terendah baru bagi otoritas Prancis. Sementara itu ada rancangan undang-undang yang akan segera dibahas di Parlemen Prancis, Loi Yadon, yang bermaksud mengadopsi definisi antisemitisme versi IHRA, yang pada dasarnya menyamakannya dengan anti-Zionisme, serta berupaya mengkriminalisasi anti-Zionisme. Jadi saya sangat ingin Anda menyampaikan kepada rakyat Prancis, bagaimana perasaan Anda sebagai seorang penyintas Holocaust yang telah melalui semua itu, tentang apa yang hal ini bangkitkan dalam diri Anda. Done what you've done and lived what you've lived. What this inspires you. Disgust. Look. Rasa jijik. Lihat, pertama-tama, saya agak keberatan dengan gagasan berbicara sebagai seorang penyintas Holocaust. Karena menjadi penyintas Holocaust tidak memberi saya keahlian khusus. Banyak penyintas Holocaust yang akan mendukung undang-undang itu. Jadi menjadi penyintas Holocaust tidak otomatis memberi Anda legitimasi. Pertanyaannya bukan apakah Anda seorang penyintas atau bukan. Tidak, saya harus mengatakan bahwa hal itu memang memberi saya sedikit pengalaman pribadi dengan antisemitisme yang juga saya alami saat masih kecil tumbuh di Hongaria. Jadi saya tahu sedikit tentang antisemitisme, percayalah. Tapi itu tidak memberi saya keahlian khusus. Ini soal apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan definisi itu, definisi antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Association, hanyalah fitnah. Inap itu hubungannya dengan antisemitisme. And it has nothing to do with anti-Semitism. There are plenty of laws against racism in all kinds of countries. Ada banyak undang-undang yang menentang rasisme di berbagai negara, dan antisemitisme bukanlah bentuk rasisme yang istimewa. Itu adalah rasisme, sama kejamnya dengan bentuk lainnya. Islamofobia, kebencian terhadap orang kulit berwarna atau yang disebut berwarna,
semuanya sama saja. Jadi undang-undang tertentu itu tidak ada hubungannya dengan melindungi orang dari antisemitisme. Itu tentang melindungi negara Israel dari orang-orang yang berbicara tentang sifat aslinya, yaitu negara yang rasis, apartheid, genosidal, kolonialis, dan menindas. Lihat undang-undang terbaru yang baru saja disahkan ini. Warga Palestina yang membunuh, hukuman mati. Menurutmu, itu sudah cukup buruk? Bahkan lebih buruk dari itu. Karena warga Palestina, ketika didakwa, dibawa ke pengadilan militer, di mana mereka bahkan tidak ada bukti yang diajukan terhadap mereka. SSB Box terjadi pengadilan militer tepi barat. Orang itu didakwa, tetapi dia tidak diizinkan untuk melihat orang-orang yang menuduhnya. Ketika pengacaranya meminta bukti, jaksa berkata kepada hakim, "Yah, itu rahasia negara." Dan hakim berkata, "Baiklah, kalau begitu kita tidak bisa mengajukan buktinya." Jadi dia tidak bisa membela diri terhadap dakwaan itu, karena dia tidak pernah tahu bukti apa yang menjadi dasar dakwaan tersebut. Dan kemudian dia dijatuhi hukuman. Jika seorang Yahudi didakwa, mereka menjalani proses di pengadilan sipil, di mana ada bukti, prosedur pembuktian, dan pengacara pembela dapat melihat bukti tersebut. Jadi bahkan, jika hukum diterapkan secara setara dalam hal hukuman mati bagi orang Yahudi dan Palestina, tetap saja itu tidak akan adil, karena sifat persidangan yang dialami masing-masing pihak berbeda. Tapi kemudian, kamu melihat para menteri Israel ini, minum sampanye dan mengenakan tali gantung sebagai lencana. Maksudku, seberapa menjijikan bisa seseorang. Dan inilah yang akan dijadikan undang-undang oleh Parlemen Prancis. Hampir tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan jika kamu mengkritik hal ini, omong-omong, kenapa tidak ada yang boleh mempertanyakan hak Israel untuk ada? Maksudku, dalam bentuknya yang sekarang. Saya tidak sedang toward hak Israel dalam sebuah bangsa. Saya berbicara tentang negara sebagaimana yang dibentuk. The Mets tak ada. I don't want to see it exist. I don't want to see this colonialist, apartheid, genocidal. Saya tidak ingin melihat negara kolonialis, apartheid, genosidal, dan militeristik ini terus berlanjut. Saya ingin melihat sebuah negara bebas bagi semua orang yang tinggal di sana, Yahudi maupun non-Yahudi. Apa yang salah dengan itu? Mengapa harus dianggap kejahatan untuk menyerukan hal tersebut? Maksud saya, adakah orang yang ingin melihat Prancis Vichy? Apakah Prancis Vichy memiliki hak untuk ada? Apakah negara fasis Mussolini memiliki hak untuk ada? Apakah negara genosidal Nazi memiliki hak untuk ada setelah orang melihat sifat aslinya? Jadi mengapa orang tidak boleh mempertanyakan semua peristiwa berdiskusinya? Why shouldn't people be able to question that and have a conversation about it? So there's nothing anti-Semitic about it, given that. Jadi tidak ada yang bersifat antisemit dalam hal ini. Mengingat bahwa di dalam komunitas Yahudi sendiri, sejak awal munculnya Zionisme, pertanyaan-pertanyaan yang sama telah diajukan. Tokoh-tokoh seperti Einstein memperingatkan terhadap pendirian negara Yahudi dengan militernya, dan banyak orang Yahudi lainnya juga melakukan hal yang sama. Jadi, jika perdebatan itu bisa dan memang terjadi di dalam komunitas Yahudi bertahun-tahun yang lalu, mengapa perdebatan itu tidak bisa juga di ruang publik tanpa dicap sebagai antisemit? Undang-undang itu tidak masuk akal, diktatorial, antidemokratis, penuh kebohongan, munafik, dan pada akhirnya dirancang untuk mempertahankan hubungan kolonial Eropa dengan Timur Tengah. Ya, saya ingin tahu pendapatmu tentang hal ini. Tampaknya kita sedang berada di tengah runtuhnya semua entitas kolonial, yang, seperti yang kamu sebutkan, telah lupa bahwa mereka adalah entitas kolonial dan tidak pernah benar-benar menghadapi masa lalu mereka. Rasanya seperti yang kita saksikan sekarang adalah terungkapnya operasi manipulasi terbesar dalam sejarah umat manusia, tepat di depan mata kita. Kita melihatnya dalam cara Barat mencoba menggambarkan perang di Iran. Kita melihatnya dalam genosida di Semani dan Shastan, Eropa, pensulika duro, determiniltomokan Maduro, Greece, Daud Eropa, Iran. David Demepro Marul, ketika Trump berbicara tentang Greenland dengan cara ini terdas di kelayan. We're outraged by Trump talking about Greenland the way he did.
It was just so surreal. Ya, itu benar-benar terasa begitu surrealis. Dan ada seorang pria yang sedang saya minati. Seorang teman saya menulis tesis tentang karya Paul-Claude Racamier yang bisa dibilang menciptakan istilah narsisisme perverse. Ia menggambarkannya sebagai semacam kegagalan dalam kemampuan untuk berduka atas mitologi tertentu tentang diri sendiri. Begitulah ia mengkarakterisasi para narsisis patologis atau perverse. Teman saya bahkan menulis sebuah buku, lucu juga, Jimeno Macron, Narsisme, Perverse, dan Kekuasaan. Dan tempat tinggal semoga hidup kembali pada kita forte berduka atas fantasi fandai dotinju celebrate team light, emerang dan yerdari dan yerd father. The West has been building for centuries about itself and its role in the world. Well, now hold on. Baiklah, tunggu dulu. Itu terdengar sangat bagus dan cerdas. Tapi sebenarnya ini soal kekuasaan. Maksud saya tidak. Tunggu, itu tidak benar. Kaum kolonialis. Ya, saya tadinya mau bilang tidak ada kolonialis yang mengakui dirinya sebagai kolonialis, tapi itu tidak benar. Ketika orang Yahudi pertama kali datang ke Palestina, mereka menyebut diri mereka kolonialis. Itulah sebutan yang mereka gunakan. Sekarang, ketika kita berbicara tentang kolonialisme pemukim, mereka marah. Bagaimana bisa kamu berbicara tentang kolonialisme? Padahal mereka sendiri yang dulu menyebut diri mereka kolonialis. They call themselves colonialists. Lucia seluruh gross tamisi. Yeah, but the belief of the colonialists is always that they're entitled. Namun, keyakinan para penjajah selalu bahwa mereka berhak. Is their right to be entitled. Apa yang tidak akan pernah mereka pertanyakan adalah hak mereka untuk merasa berhak. They were entitled. Orang-orang Eropa yang datang ke Amerika Utara merasa berhak. Orang Spanyol dan Portugis yang menghancurkan Amerika Selatan adalah orang Kristen yang merasa berhak. As long as the Jadi bagi saya, persoalannya adalah rasa berhak itu sendiri. Dan selama ada kegagalan untuk berduka atas apapun, yang tersisa hanyalah rasa berhak. Yang gagal mereka tangisi adalah kerentanan dan kemanusiaan mereka sendiri, sehingga mereka harus mempertahankan rasa kekuasaan ini agar tidak perlu menerima kemanusiaan yang rentan. Dan selama sistem ini secara ekonomi dan politik berinvestasi dalam proyek kolonial, dan selama mereka bisa menang, meskipun hanya sementara, mereka tidak akan berduka. Mereka tidak akan mengakui kerentanan mereka. they're not going to grieve. They're not going to acknowledge their vulnerability. Now, it's true. If you listen to a whole lot of range. Sekarang, memang benar. Jika Anda mendengarkan berbagai cendekiawan Amerika, mereka melihat kekaisaran Amerika sedang mengalami kemunduran, dan setiap kekaisaran yang sedang menurun menjadi lebih kejam dan lebih telanjang dalam ekspresinya. That's what we're seeing. Itulah yang kita saksikan sekarang. Hal ini membawa kita pada poin lain. Hannah Arendt, filsuf politik Yahudi Jerman Amerika yang hebat, sudah mengatakan pada tahun 1942 bahwa kaum Zionis membuat kesalahan besar dengan bersekutu dengan kekuatan-kekuatan jauh sambil memusnahkan penduduk lokal. Sekarang, ada kebenaran dan ketidakbenaran dalam hal itu. Itu bukan kesalahan dari pihak Zionisme. Itu satu-satunya cara mereka bisa bertahan. Jadi pada dasarnya, dia mengatakan kepada mereka, jangan lakukan apa yang kalian lakukan. Namun dia juga benar dalam arti mempertanyakan, apa yang arjiwi keketuaan asing itu memang. What happens when those foreign powers wane? Now, the American empire is on the wane. Sekarang, kekaisaran Amerika sedang menurun. Entah masih punya beberapa tahun atau beberapa dekade lagi, kekuasaan itu sedang menuju akhir. Lalu bagaimana dengan Israel? Israel bukan apa-apa. Itu adalah negara dengan 7 juta orang Yahudi di Timur Tengah. Hidup dengan relatif nyaman karena dukungan Barat terhadap kekuatan ekonomi dan militernya. Tapi mereka telah membesar-besarkan diri. Mereka pikir mereka sangat kuat, seperti katak yang menggembungkan dirinya sendiri, pada akhirnya akan meledak. Dan apa yang akan terjadi pada Israel dan proyek Zionis ketika Amerika berkata, baiklah, kami sudah cukup, kami tidak membutuhkannya lagi. Atau ketika Kekaisaran Amerika kehilangan kemampuannya untuk memaksakan kehendaknya di dunia. Lalu apa yang akan terjadi pada Zionisme? Mungkin bisa dilihat dari sudut itu. So from every angle, Zionism is a self-defeating project. And every day Zionisme adalah proyek yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan setiap hari mereka menggali kuburnya sedikit lebih dalam dan sedikit lebih cepat, tanpa menyadarinya. Ada ungkapan Yunani kuno, mereka yang ingin dihancurkan oleh para dewa, terlebih dahulu dibuat sombong. Itulah yang sedang kita saksikan sekarang.
Dan kepada sesama orang Yahudi, saya hanya bisa mengatakan, kalian pikir kalian sedang mendukung bangsa kalian. Kalian pikir kalian sedang menjamin masa depan kalian. Sebenarnya kalian sedang menghancurkannya. Belum lagi, dan saya tidak tahu bagaimana di Prancis, di Amerika Utara ada perlawanan besar terhadap siapapun yang berbicara membela rakyat Palestina. Niatnya bersifat Stalinistis, dan taktiknya pun Stalinistis. Pecat orang jika bisa, tuntut mereka, delegitimasi mereka. Ini adalah Stalinisme, murni dan sederhana. Dan banyak orang merasa terintimidasi, tetapi orang tidak suka diintimidasi. But people don't like being intimidated. Mirror to oration is, I'm sure there's a lot of people in Europe who are kind of keeping quiet. Saya yakin ada banyak orang di Eropa yang diam saja, tetapi sebenarnya merasa kesal terhadap upaya untuk menekan para pengkritik Zionisme. Pada titik tertentu, kekesalan itu akan meledak. Orang tidak suka dipaksa, dan kita mungkin akan melihat ungkapan yang sangat kuat dari kekesalan itu begitu pengekangannya hilang. Vigorous expressions of that resentment once the lid is off. Formatting. And the lid Dan tutupnya seperti itu sistem berjisin selanya. Memang tidak bisa. cannot be. And the great paradox. dan paradoks besarnya adalah bahwa setiap yang satu ini, Loyaden, yang segera diserahkan elemen justru menjadi sarana bagi antisemitisme. Anti-Semitism. Ray Duthity. Stereotype. Exactly. And there's been studies, by the way, that have Tepat shown- sekali. Tepat not sekali. recently, but Dan ada penelitian omong-omong, bukan baru-baru ini tapi seiring waktu, yang menunjukkan bahwa antisemitisme meningkat ketika terjadi interaksi antara Israel dan Iran. Lalu kaum Zionis berkata, itu karena orang Yahudi tidak diizinkan membela diri. Tidak, itu karena orang kemudian bisa melihat sifat sejati dari negara Israel. Dan omong-omong, bahkan apa yang disebut antisemitisme, siapa yang berhak mendefinisikannya? Tapi faktanya, jika kamu membaca Haaretz dan sumber lainnya, menjadi orang Israel tidak lagi dianggap begitu terhormat ketika kamu bepergian ke seluruh dunia. Orang-orang tidak begitu menyukaimu. Mengapa mereka tidak menyukaimu? Ya, karena apa yang kamu lakukan, atau setidaknya apa yang dilakukan negaramu. Mungkin tidak adil mengaitkan setiap orang Israel dengan tindakan negaranya, tapi secara keseluruhan, sebagian besar dari mereka mendukungnya. Identify every Israeli with what their country is doing, but on the whole, most of them support it. And not only that, the Jewish communities, like Dan bukan hanya itu, komunitas Yahudi, seperti yang disebutkan dalam artikel di The New Yorker hari ini, ketika sebuah sinagoga memasang bendera Israel dan mengatakan, kami berdiri bersama Israel, dan kami melakukan ini atas nama orang Yahudi. Lalu apa yang seharusnya orang pikirkan tentang orang Yahudi? Tentu saja, ketika kelaparan dipaksakan, ketika dokter disiksa sampai mati, ketika rumah sakit dihancurkan, ketika universitas dimusnahkan, ketika jurnalis menjadi sasaran, ketika orang-orang diperkosa dan disiksa di penjara, ketika warga Palestina di penjara Israel mati kelaparan, yang memang terjadi, dan dunia melihat semua ini terjadi, dan dikatakan bahwa itu dilakukan atas nama orang Yahudi. Lalu apa yang seharusnya orang pikirkan tentang orang Yahudi? Tentu saja, kenyataannya tidak ada yang disebut orang Yahudi sebagai satu kesatuan. Ada sebagian orang Yahudi, tetapi merekalah yang saat ini dominan dalam membentuk wacana. Namun, alles to say has become you. Or what is the world supposed to think? It reminds me of the Maksud saya, itu mengingatkan saya. Saya ingat pernah melihat Norman Finkelstein ditanya tentang tulisan kematian bagi Yahudi yang ada di bendera Houthi. Dan dia berkata, ya, mereka melihat orang-orang dengan bintang Daud di benderanya membunuh warga Palestina setiap hari selama 80 tahun terakhir. Kamu tahu apa yang menarik, omong-omong? But you know what's interesting, by the way? The story. Israel Daud, in bit hubugar ng Daud. Habay starry throwing that was saying, You know where it comes from? Salva, The same tempat place yang sama asalnya lambang swastika. from. India. Not in Wah, India. sekarang di India, sudah disebutkan ke khas sebaliknya. Semuanya simbol kemenangan dan keadilan, seperti sepertinya. Something like that. Ya. And Nimbitang Daud, from lower base, seperti kapit asal di simbol inti. Indian symbol. Mm. You know, so nothing to do with David. You know, but you're right. Jadi, I mean, tidak ada hubungannya dengan David. Tapi kamu benar.
Maksudku, ketika orang-orang Palestina mengatakan hal ini kepadaku, ketika kamu tumbuh besar sepanjang hidupmu, dan orang-orang Yahudi semuanya mengenakan seragam, memukuli orang tuamu, apa yang seharusnya kamu pikirkan tentang orang Yahudi? Beberapa orang Palestina merasa terkejut ketika bertemu dengan orang Yahudi yang tidak berseragam, yang tidak anti-Palestina. Mereka tumbuh dengan pandangan itu sikun basmuan ini atas nama orang Yahudi dan bangsa Yahudi. The Jews and the Jewish people. Sorry. No, No, I have two more questions before Maaf. I let you go, Gabor, and thank you again. Saya punya 2 pertanyaan lagi sebelum saya membiarkan Anda pergi, Gabor, dan terima kasih sekali lagi atas waktu Anda. Tentu. Pertama, sebagai seorang Yahudi, Anda tahu sebelumnya alasan mengapa penting bagi saya untuk mengatakan sebagai seorang penyintas Holocaust adalah karena menurut saya di Prancis dan di Eropa pada umumnya, orang perlu mendengar hal itu. Tapi saya mengerti maksud Anda bahwa hal itu agak tidak relevan dalam konteks argumen Anda. Namun sebagai seorang Yahudi, saya yakin Anda sampai batas tertentu dikritik oleh sebagian besar komunitas Anda sebagai seseorang yang memiliki suara dan yang dengan lantang membela hak-hak rakyat Palestina dan bangsa Palestina. Apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang Yahudi di Prancis saat ini yang merasa ngeri dan berjuang untuk berani berbicara seperti yang Anda lakukan? Are struggling to come out and speak up the way you do. Well, so first of all, Ya, pertama-tama, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya sudah melakukannya selama beberapa dekade. Karena pada tahun 1967, setelah perang, saya melakukan penelitian dan melihat bahwa sejarah yang diajarkan kepada saya sangat sepihak dan bias. Saat itu saya menulis sebuah artikel untuk surat kabar mahasiswa di universitas tempat saya belajar, di mana saya mengatakan bahwa Israel memicu perang ini untuk merebut wilayah yang tidak akan pernah mereka kembalikan. Saya mengatakan itu pada tahun 1967. Sejauh ini, saya belum terbukti salah. Saya tidak pernah membayangkan kengerian yang akan terjadi, tetapi saya tahu. Jadi sejak saat itu, saya sudah terbiasa dikritik dan dijauhi. I'm used to being critiqued and shunned. Doesn't bother me. It's just Itu tidak mengganggu saya. Itu hanyalah harga yang harus dibayar untuk mengatakan kebenaran. Jika Anda melihat sejarah Prancis, kembali ke peristiwa Dreyfus, lihat Émile Zola dan surat terbukanya yang terkenal, J'accuse. Ia harus meninggalkan Prancis. Untuk beberapa waktu, ia harus hidup dalam pengasingan. Orang-orang tidak suka kebenaran diungkapkan. Mereka yang semengidentifikasi diri dengan negara Prancis tidak suka ketika negara itu dibongkar sebagai institusi yang rasis dan tidak jujur. Dan militer Prancis yang besar itu rela mengorbankan salah satu anggotanya di altar chauvinisme. on the altar of chauvinism. And so people that speak the truth. Jadi orang-orang yang berbicara jujur, seperti yang pernah dikatakan seseorang, jika kamu akan berbicara jujur, sebaiknya kamu tetap menyiapkan kudamu. Jadi kamu tahu, yang tidak bisa mereka lakukan adalah berdebat. Maksud saya, mereka sebenarnya tidak bisa berdebat tentang sejarah, karena semua yang saya katakan sudah terbukti, bahkan berulang kali, dan didokumentasikan berkali-kali oleh sejarawan Yahudi Israel. Siapapun bisa membaca itu, siapapun bisa melakukan penelitian itu. Tidak butuh banyak usaha. Izinkan saya menambahkan satu hal lagi, omong-omong. Albert Speer, ekonom dan arsitek Hitler, menghabiskan 20 tahun di Spandau sebagai penjahat perang, sebagaimana seharusnya. Tetapi dalam memoarnya, ia mengatakan bahwa orang-orang terus menanyainya, apa yang kamu ketahui? Dan ia berkata, itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat adalah, apa yang bisa saya ketahui? Maambakan beberapa gujtran, nama ia dapat ook, that behat seri school and strutes, that sin the small. Demi mat. Yeah. The difference Perbedaannya adalah bahwa di Jerman Nazi, mereka benar-benar berusaha merahasiakannya. Tidak ada yang disebut pers bebas, dan tentu saja tidak ada internet atau media sosial. Namun bahkan saat itu, kata Speer, aku bisa saja tahu jika aku mau. I could have known if I'd wanted to. Yeah, that's exactly my Jag tror att Sakai. Kakak orang Jerman den jaren och linked teas and the bros you kaf dis the mealy. You mean that Vrith. Mermende i bros the assassin. Nidau hall mermen sa protjedi that themo. Hans bukuye srarikum winpinan.
Just people got away with murder. Well, today, it's much easier to know. Nah, sekarang jauh lebih mudah untuk mengetahuinya. Maksud saya, kalau kamu membaca Le Monde International, hal itu ada di sana, meskipun tidak sejelas yang diharapkan, tapi tetap ada. Kalau kamu membaca New York Review of Books, mereka membicarakan tentang genosida. Kalau kamu mengikuti media sosial, mengikuti sumber berita alternatif, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel sendiri, informasinya tersedia. Siapa yang tidak terhati, Nebraistas riwaft dan jis, untuk tidak full. It's you have to work very hard not to know. So, I hear you. Jadi saya mendengar Anda, dan saya beberapa kali mencatat selama wawancara ini tentang keengganan Anda untuk mempsikologisasi segala hal. Dan saya mengerti ya. Tapi ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya. Ini mungkin upaya terakhir untuk melakukan semacam psikologisasi, saya kira. Tapi saya penasaran ingin tahu pendapat Anda. Seperti yang Anda tahu, Carl Jung menggambarkan kecanduan sebagai bilang yang keliru untuk mengatasi kekosongan yang digalakkan oleh spiritualitas dengan minum beralkohol. Spirituality with the spirits, It's so cool. Cool. Baik, Fair enough. Kemadil. Tapi kari terus habitai kas. Winthiris den memawis dari spiritual. So you spiritualize things. go Bedil. And you talk about the shadow. Dan kamu berbicara tentang bayangan. Lihat, Freud dan Jung memiliki beberapa wawasan yang mendalam, tetapi mereka juga sangat terbatas dalam sudut pandang mereka. Freud dan Jung memandang hal-hal secara spiritual, alih-alih benar-benar menanganinya. Ya, kita semua memiliki bayangan. Apa itu bayangan? Itu berakar pada trauma. Jadi kecanduan bukanlah kebutuhan untuk mengisi kekosongan spiritual. Kecanduan secara harfiah adalah upaya untuk menenangkan rasa sakit akibat trauma. Dan itulah pekerjaan saya tentang trauma, yang telah saya tulis dalam buku saya tentang trauma, sebenarnya dalam beberapa buku. Jadi apa yang disebut Jung sebagai kekosongan spiritual sebenarnya adalah luka trauma yang dalam, rasa sakit yang coba ditenangkan orang melalui kecanduan mereka. The pain that people are trying to soothe to their addictions. Still, fair enough. Masih. But Baiklah. I wanna ask about Tapi saya ingin bertanya tentang ada orang lain yang saya anggap sangat menarik, yang jauh kurang dikenal dibanding Jung, bernama Jacques Ellul. Dia semacam anarkis Kristen yang aneh, orang yang unik. Tapi dia muncul dengan sebuah gagasan. Dia menulis buku tentang propaganda jauh sebelum Chomsky dan yang lainnya. Dan dia berpendapat bahwa propaganda bukan sekadar manipulasi, kamu tahu. Bagian yang sangat jelas, pengendalian, kekuasaan, sisi strukturalnya. Dia mengatakan juga, salah satu hal yang menjelaskan mengapa beberapa orang masih ingin mempercayai cerita tertentu adalah karena mereka merindukan cerita itu. Jadi maksud saya, dia melihat propaganda bukan hanya sebagai fenomena politik, tetapi juga sebagai fenomena sosiologis. Sebagai sesuatu yang, jadi bukankah kamu pikir itu bagian dari jawaban mengapa beberapa orang, meskipun ada semua bukti, masih berpegang pada gagasan bahwa tidak, genosida bukan kata yang tepat, dan seterusnya. that no, genocide is not the right word and blah 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 blah. Sure. So I don't want to. Tentu. Jadi saya tidak ingin menolak psikologi sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan situasi ini. Tidak. I just use it. Saya hanya enggan menjadikannya sebagai penjelasan utama. But of course, Tetapi tentu saja, segala sesuatu dalam kehidupan manusia memiliki dimensi psikologisnya. so does this. Begitu juga hal ini. So Jika kita melihat pandangan kuno Hindu tentang pikiran, pandangan itu menggambarkan berbagai dinamika. view of the Ada manas, yaitu ingatan kita, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. manas. Ada sattva, kapasitas state untuk kesadaran. Ada buddhi, yaitu kapasitas kita membedakan. Awareness. Lalu ada yang disebut ahamkara. Aham berarti aku, dan kara berarti pembuat. Jadi ahamkara hikling youth length. Identitas terdisemfera. Our ego. It's our identity. It's our deepest identity. And that identity drives Dan identitas itulah yang menggerakkan semua hal lainnya. people who are perfectly Ada banyak orang yang sepenuhnya cerdas, mampu secara intelektual, tetapi identitasnya secara tidak sadar terikat pada pandangan tertentu tentang diri mereka sendiri. that intellect. Kecerdasan itu kemudian menjadi pelayan bagi identitas mereka. Dan disitulah propaganda berperan. Ia memberi makan identitas orang, membenarkan identitas itu,
membuat mereka nyaman dengan keterikatan bawah sadar tersebut. Sekarang ya, itu adalah step isolasi. It's due disengaja dan disadari. Maksud saya, Goebbels sangat jelasnya itu. Manipulation. I mean, Goebbels was very clear on that. That's Edward Bernays. Yeah. Ya. Para skroy, kung guide somewhere sa Sigmund Freud. That's right. That's right. Benar. Jadi ya, memang ada aspek itu di dalamnya. Itu berfungsi sebagai identifikasi agar propaganda jatuh di tanah yang subur. Maksud saya, orang Yahudi perlu mengidentifikasi diri sebagai korban yang merasa berhak, dan kemudian Hitler datang dan propagandanya jatuh di tanah yang subur. Hal yang sama terjadi hari ini. Di Prancis, orang Prancis menciptakan semboyan, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kamu tahu, pejuang untuk kebebasan dan keadilan. Dan tentu saja, dalam beberapa hal memang begitu. Tapi jika itu yang mereka jadikan identitas, mereka tidak akan melihat masa lalu kolonial mereka dengan jernih, atau masa kini kolonial mereka dalam hal ini. Mereka juga bukan perwakilan dari kebebasan manusia. Jadi ini soal identifikasi. Lalu propaganda yang bekerja di tingkat psikologis, yang dieksploitasi oleh propaganda politik dan menemukan tempatnya. Saya harap itu menjawab pertanyaanmu. Ngomong-ngomong, saat kita berbicara, edisi Haaretz hari ini baru saja tiba, dan di situ tertulis, Yerusalem merobohkan rumah karena pelanggaran bangunan, jika itu milik orang Palestina. Setiap hari seperti itu. Bayangkan, mereka datang begitu saja dan menggusur rumahmu, orang Palestina, di kota tempat tinggalmu sendiri. Ya? In your home city. And the Mir De American Arab reports like number tapfad de chort in Yerusi. in Jerusalem, by the way. Is that right? Remekta, Rosmar Satandit. So bought by De bli algesur gabs dat de columnist Kanainia, Tom Friedman. Oh, really? Oh, sungguh. Wow. Begitulah cara mereka bertindak. Ada neraka khusus, teman, grasa untuk waktu yang lama, karena kejujurannya dan His honesty and his Racist. and itu adalah kebutaan semua dan patience. Tak semua dijelaskan. to explain. So there you Gra, That's gemak what I spurs. was referring to. Yeah. Well, Yeah, I yeah, agree. aku setuju. Setuju. Look, Lihat membahas nazisme, kamu tidak bisa mengabaikan psikologi Hitler. can't dismiss the psychology of Hitler. Sajas tidak. But the Nim sekaman tasiko di titik menciptainya. Yeah. No, Ya. I get the Tidak saya mengerti berpersamaan said. Dan itu penting untuk orang seperti saya yang cenderung terlalu menganalisis secara psikologis. Gabor Mate, terima kasih bangkan waktu untuk bersama kami. for taking the time to be with us. Felix, Andrew Colley bisa prem news sting. Isa spang of fridge. Selamat Athil. Selamat tis, mama bray.